Eh, Pemirsa, jadi pagi ini media ini coba kembali berdiskusi dengan Bapak Agus Kabur di kediamannya terkait dengan studi banding yang dilakukan oleh Bupati Manggarai bersama dengan jajaran Forkompimda, PLN, warga masyarakat, DPR, juga ada jurnalis di dalamnya yang meliput kegiatan itu. Diskusi kali ini terkait dengan seperti apa tanggapan dari Bapak Agus soal peran Forkompimda di Indonesia, lebih khusus di Manggarai, terkait dengan stuba ini. Jadi Bapak Agus, Bapak bisa jelaskan apa itu tugas Forkompimda? Apakah mereka harus melakukan stuba seperti ini di tengah polemik pro kontra geotermal Poceleo? Seperti apa gambaran Bapak? Gambarannya seperti apa? Oh, baik. Nah, selamat pagi. Terima kasih. Wah, ini memang omongan tentang stuba ini memang belum berakhir ya, karena lagi on proses. Berarti sekarang masyarakat, termasuk saya, tentu ingin tahu pulang dari stuba ini apa yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya ada manfaat tidak dalam rangka penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh kehadiran proyek geotermal di Poceleo. Karena ya sepanjang yang kita ikuti, target dan sasaran dan motivasi stuba ini terkait dengan penanganan masalah pro kontra terhadap kehadiran proyek geotermal. Berarti kita lagi menunggu. Tentu harapan saya, dan saya mempunyai hak untuk berharap, bahwa yang mereka bawa pulang akan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat Poceleo, terutama masyarakat yang kontra. Dalam terminologi atau narasinya pemerintah atau PLN kan, masyarakat Poceleo ini dibagi dua, yang pro dan yang kontra. Yang pro dan kontra geotermal. Nah, itu berarti harapan kita ya mudah-mudahan ini membawa kehilangan istilah itu, dikotomi itu. Tidak akan ada pro kontra lagi. Karena itu kita lagi menunggu, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita menunggu, masyarakat menunggu atau memperoleh hasilnya. Lalu yang terpenting adalah tindak lanjut implementasi dari studi banding itu. Bagi kehadiran proyek geotermal ini, khususnya bagi penyelesaian konflik masyarakat pro dan kontra dalam tanda petik itu tadi. Tapi saya kaget, kayaknya mereka belum pulang dari stuba, dalam perjalanan muncul sudah di medsos Jaksa Agung marah-marah ke Jari. Kalau benar seperti itu Kajarinya, memang ya tidak heran. Tidak heran, ini bisa Pak Kajarinya dicopot itu. Bisa dicopot. Karena tidak boleh. Itu melanggar etika pekerjaannya dia sebagai penegak hukum, apalagi terkait dengan yang bau-bau korupsi. Ya, ini yang saya pandang, yang saya dengar dari, yang saya baca lewat medsos terkait respons dari Kejaksaan Agung. Ini berita pulang dari stuba langsung begitu. Ini kan bukan membawa penyelesaian masalah, ini membawa tambah rumit masalah. Berarti kan orang akan lacak apa sebetulnya kejaksaan ini dengan stuba ini. Yang kedua lagi, ya ini sedikit juga, saya juga kaget.
mungkin Kapolresnya belum tiba di rute, nggak muncul, dia dapat mutasi. Iya. Mutasi ya pindah. Ya memang menurut saya ini beliau ini memang Sudah lama. dia senang terkabul dia punya ini rahmat puasa bagi dia, terkabul dia punya kerinduan untuk jangan lama-lama lagi di Manggarai ini. Ya saya memang ini orang ini ya dekat secara pribadi dengan saya, dan saya tahu bahwa dan dari pengalaman ya saatnya memang Kapolres ini beralih tugas, ya dapat jabatan baru, ya entah naik atau level sama, yaitu bukan urusan. Karena artinya pulang Stuba beliau ini pindah. Pertanyaan saya, apa yang dia mau ceritakan dari hasil Stuba di Manggarai ini? Tapi ya artinya proses lebih lanjutnya. Itu kaitannya artinya masyarakat punya harapan. Semua peserta Stuba ini memberikan informasi yang penting untuk Manggarai sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Malah yang terjadi adalah Kajarinya dimarahi, malah terlibat hal-hal dugaan yang sudah tidak bagus, tidak sedap itu. Untuk Kapolresnya ya berita baik sebetulnya, untuk dia bahwa dia mutasi. Itu saja saya punya kita wait and see, kita tunggu apa yang akan kita peroleh dari hasil Stuba mereka, terutama khusus meaningful tidak bagi penyelesaian masalah pro kontra terhadap kehadiran proyek geothermal di bawah ini. Kalau tidak nanti ini dipertanyakan. Belum bertanya tentang soal dananya. Dananya ini kan bisa dari PLN, bisa dari investor, bisa dari banyak sekali hal-hal yang patut dipertanyakan di situ. Apakah ada dugaan bisa terpaut dengan gratifikasi itu? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Ini kan kenikmatan yang mereka peroleh nih. Mendapat sesuatu yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan penyelesaian masalah pro kontra. Lalu Bapak menyangkut Agus, Forkopimda tadi. menyangkut Forkopimda tadi. Itu hubungannya. Forkopimda kan gini. Yang saya omong ini bentuk penghormatan dan penghargaan saya terhadap forum ini. Ini forum penting. Forum yang sangat bermartabat di daerah, dan mereka punya tugas ini sebetulnya tugas representasi kehadiran Presiden Prabowo di sini. Karena ini kan menyangkut tugas pemerintahan umum yang sudah dirinci di situ, menyangkut pembinaan ideologi Pancasila, menjaga persatuan, menjaga toleransi, mengelola konflik masyarakat, perdamaian, menjaga Republik Indonesia ini. Jadi itu tugas mereka. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Forkopimda, mereka itu eksklusif. Eksklusif artinya tidak perlu orang lain tahu. Hanya mereka berempat. Bupati, kepala kejaksaan, Kapolres, kepala kepolisian, dan Dandim. Termasuk ketua pengadilan. Ya mungkin dengan tepat, tapi kayaknya secara eksplisit dalam aturan itu setahu saya hanya itu tadi. 4. Hanya 4 itu. Lalu mereka itu tidak bisa diwakilkan. Itu melekat secara ex officio hanya pada Kapolres, Kajari, Dandim, dan koordinatornya itu Bupati. Dan mereka tidak mengambil keputusan. Forum koordinasi menyangkut hal-hal yang tadi saya sebut itu. Masalah konflik sosial, masalah toleransi, masalah gangguan ideologi Pancasila, dan lain-lain. Tapi bukan Stuba. Mereka menjadi masukan bagi Bupati mengambil keputusan. Lalu forumnya juga bukan hierarkis. Jadi mereka ini ada istilah Latin itu semacam bupatinya
primus inter pares Iya. di dalam forum ini. Iya. Dan yang terpenting di situ adalah masing-masing pejabat itu otonom, independen dalam tugas dan kewenangannya. Iya. Misalnya kepala kejaksaan atau kapolres, Siap. tugas dia menurut undang-undang tidak bisa terganggu, tidak bisa dipengaruhi oleh karena forum ini. Iya. Oleh karena itu sebetulnya sampai Kajari Kapolres diajak pergi jalan-jalan seperti itu, lalu nama disebut lagi Forkopimda, saya tidak tahu logiknya itu gimana itu. Iya, iya. Nah, itu ya tanya pada bupati lah, tapi penghayatan dan pemaknaan saya terhadap Forkopimda itu, ini forum yang paling berwibawa dan wajib setiap masyarakat menghormati mereka, termasuk saya ini. Iya, siap. Saya tidak ingin Forkopimda itu dinodai oleh hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Tapi menurut Bapak Agus, apakah stupa itu wajib dilakukan oleh Forkopimda atau? Saya tidak tahu logika perencanaannya, tapi Forkopimda itu sebetulnya forum Iya. yang dibuat secara periodik. Iya. Ya, bupati kalau memandang ada masalah-masalah yang terkait yang tadi itu, Iya. gangguan keamanan, menyangkut konflik sosial, Iya. menyangkut gangguan ideologi, mengganggu lain-lain yang terkait dengan yang sudah ditetapkan secara eksplisit dalam undang-undang itu. Iya. Ya, undang-undang tentang pemerintah daerah itu. Iya. Itu Forkopimda itu saja tugasnya. Iya. Dan mereka menjaga. Ini kan kalau stupa terkait dengan pro kontra, ini kan sama dengan Forkopimda ini berpihak kepada masyarakat yang pro. Yang pro. Kan itu kesimpulannya sekarang. Iya. Kalau itu kesimpulan bahaya menurut saya. Iya. Karena itu memang Seolah-olah bukan menyelesaikan masalah, malah Forkopimda pada posisi ya berseberangan dengan yang kontra. Karena iya. kalau difasilitasi PLN, Iya. apalagi oleh investor, itu sama dengan berpihak kepada investor atau PLN, sama-sama melawan yang kontra dalam tanda petik. Iya. Kita inginkan justru Forkopimda ya ada di tengah-tengah dua masyarakat ini dan menghilangkan itu Iya. pro kontra itu. Iya. Saya kan ingin waktu itu Kapolres sebelum dia pindah, ya dia bikin bersatu dulu nih masyarakat ini. Iya. Itu kan maunya. Iya. Harapan masyarakat terhadap fungsi Forkopimda itu. Apakah mereka diduga konspiratif, Bapak, terkait dengan stupa itu, atau tidak? Iya. Ini kan sangkaan keras saja. Sebetulnya ya saya tidak berani untuk menduga yang kalau tidak ada bukti, tetapi Iya. dengan penampilan begini membuka peluang bagi masyarakat untuk menafsir gitulah. Iya. Untuk mengira-ngira, menduga-duga. Iya. Ya orang mempunyai hak untuk menduga, asal jangan menuduh. Iya. Iya kan? Iya. Saya duga ini bisa saja. Iya. Adek tadi bilang ini bisa Disangka keras. ada unsur gratifikasi, tidak ya. Memang kalau dibuat dan dicari dia punya bisa, tapi kan pekerjaan itu bukan saya punya hobi itu. Iya. Bahwa apakah ini gratifikasi atau tidak, tapi ini memang pemberian sesuatu dalam bentuk apapun dari pihak tertentu kepada seorang pejabat terkait dengan berarti ada hubungan pekerjaan lah antara yang memberi gratifikasi dengan yang menerima. Subjek penerima. Itu kan Subjek punya pemberi beda. dan subjek penerima. Kalau itu diajak ya, saya tidak begitu tertarik untuk omong itu ya, walaupun itu bisa saja. Siap, Tapi kan siap. ini ya menyangkut mereka punya urusan ya, tidak ada kepentingan saya. Saya punya kepentingan sebetulnya adalah Iya. apa manfaatnya bagi penyelesaian konflik Iya. geotermal. Itu kan sebetulnya yang mau dicari. Sepakat. Dari stupa itu yang kita tunggu. Kenapa pihak kontra kok justru tidak dilibatkan dalam itu juga kan, menjadi tadi kan siap. Forkopimda tidak boleh mensikapi masyarakat Iya. sebagai pro dan kontra, itu jangan.
Mereka ada di tengah-tengah mereka. Kamu ini adalah warga yang wajib dan mempunyai hak untuk kami layani. Jangan menunjukkan keberpihakan. Lo ini terang-terangan dalam rangka melawan menghadapi yang kontra kok pergi studi banding. Di mana logiknya itu di mana? Sudahlah. Bahwa ada yang komentar miring terhadap omongan saya itu, silakan aja, saya tidak peduli. Asal kalau komentar ya jangan di TikTok lah. Saya bukan kelas TikTok. Saya bukan kelas. Jadi silakan, mari kita wajib, bukan hak. Kita wajib mengambil bagian di dalam penanganan masalah ini. Pertama, kenapa? Ini kan isu kepentingan umum untuk listrik negara. Yang kedua, kita wajib untuk mencegah masyarakat berkonflik. Kita mencegah rusaknya tatanan adat. Kita mencegah rusaknya lingkungan hidup. Itu kewajiban kita. Lalu saya melakukan kewajiban ini kok malah orang protes dan ini. Apa anunya? Begitu. Kemudian Bapak Agus, kemarin itu hari Jumat, bukan ya, 2 hari lalu, hari Jumat tanggal 14 Maret, kami coba bertandang ke Dinas Lingkungan Hidup, bertemu dengan Pak Charles Rihi terkait dengan AMDAL Pocoleok. Jadi kami bertanya, Pak Kadis, apakah AMDAL Pocoleok itu siapa yang urus itu AMDAL? Pak Charles Rihi bilang itu pusat yang urus AMDAL. Lalu kami bertanya, keterlibatan Bapak di sini ya, di sana kan urus AMDAL-nya. Jadi terkait dengan Pocoleok ya. Jadi kami dilibatkan juga ya, bagus. Tapi yang pasti bahwa AMDAL-nya diurus oleh pusat. Nah, pandangan Bapak Agus terkait dengan AMDAL ini. Jadi apakah memang AMDAL ini perlu dipublikasikan kepada publik, misalnya dipamerkan, dilakukan press conference, dipublikasikan atau bagaimana? Karena AMDAL ini kan semua mata ini kan tidak lihat itu hasil AMDAL itu, Bapak. Pandangan Bapak seperti apa, Bapak? Yang wajib mengetahui sekaligus hak masyarakat untuk mengetahui dokumen AMDAL, terutama masyarakat terkena dampak. Oleh karena itu, pemerintah, apalagi PLN atau pemilih proyek ini diwajibkan. Ini kewajiban hukum. Ya, mungkin keterbukaan informasi publik ini kewajiban hukum. Kalau ini tidak dilakukan, karena ini kewajiban hukum. Kalau tidak dilakukan, maka apa yang dilakukan itu tidak sah. Bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan dan bisa batal demi hukum. Itu wajib, itu itu hak masyarakat. Artinya pihak PLN itu, Bapak Agus, mereka harus publikasi itu hasil AMDAL itu. Wajib. Entah melalui website atau melalui apa, pokoknya mereka wajib publikasi hasilnya. Itu terutama wajib dilakukan terhadap masyarakat kena dampak. Proses awalnya itu masyarakat harus dilibatkan supaya jangan timbul masalah kerusakan tatanan adat, kehidupan sosial di sana terganggu, kekompakan, kesatuan masyarakat yang antropologis satu turunan itu terganggu. Karena itu jangankan masyarakat kena dampak, masyarakat yang tidak kena dampak pun itu punya hak untuk tahu dokumen AMDAL itu. Bapak Agus, kami coba mencari beberapa referensi di Google terkait dengan kasus PLTP Lahendong. Di salah satu media itu sulutsona.com, dia melansir tentang informasi pembocoran lubang pemboran, dan kemudian masyarakat melakukan mereka protes ke pihak perusahaan geotermal energi itu. Jadi terkait dengan polemik ini, mungkin ada pandangan Bapak, misalnya terjadi kebocoran di pipa itu, di pemboran seperti yang terjadi di Lahendong, tetapi di sana itu kan informasinya yang kita gali dari media itu, jadi alarmnya itu tidak dibunyikan. Lalu
begitu diminta klarifikasi bungkam. Nah, mungkin ini yang perlu Bapak beri kan pendapat terkait dengan persoalan misalnya terjadi pemboran di masa depan, pemboran dilakukan, lalu misalnya pipanya juga bocor atau lubang pemboran bocor. Pandangan Bapak seperti apa? Ya, ini kan hanya soal teknis toh. Iya, iya. Jadi potensi-potensi yang muncul dari ini kan kemungkinan pipa bocor, kemungkinan tanah longsor, kemungkinan dan lain-lain. Atau tanah bergerak, Pak? Itu ada. Tanah longsor, tanah bergerak, termasuk tanah bergerak yang tidak harus. Itu sudah diprediksi oleh tim dan yang itu semua itu dicantumkan, dituangkan di dalam dokumen AMDAL dengan risiko dengan biaya implikasi dana untuk menangani risiko itu. Itu kan kewajiban. Kalau tanah bocor, misalnya ahli harus menjelaskan kalau pipa bocor maka apa risiko bagi masyarakat. Misalnya pencemaran atau kerusakan lingkungan, lalu masyarakat mengalami risiko gangguan kesehatan dan lain-lain, itu semua itu harus sudah diantisipasi semua, dan itu harus tercantum secara jelas dan tuntas di dalam dokumen AMDAL itu. Karena itu ya perintah hukum itu. Perintah hukum. Kemudian Bapak Agus, kemarin itu Sabtu, media ini coba mengkonfirmasi Pak Clemens Malis sebagai Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Manggarai. Jadi media ini bertanya terkait dengan seperti apa giat yang dilakukan oleh pihak PLN terkait dengan pengawasan terhadap pipa. Pak Clemens bilang bahwa setiap hari ternyata ada orang khusus yang mengawasi pipa. Tapi Pak Clemens, coba media ini menggali soal topografi. Jadi Pak Clemens bilang di sana tidak seperti di Pocoleo. Jadi di sana agak rata. Lalu di Pocoleo ini kan menurun. Jadi potensi tanah bergerak, kemudian terjadi longsor dan gempa itu. Kalau menurut Bapak, mungkin bisa dijelaskan potensi-potensi ini, Bapak Gus. Begini kan, menurut saya begini, kita supaya jangan ada lompatan. Maksud saya begini, ini kan itu kan sudah kita omong kalau ini existing toh, kalau ini sudah dilakukan. Yang kita fokus sekarang ini adalah penanganan konflik masyarakatnya ini dulu. Konflik masyarakat, bukan hasilnya. Jadi bukan masalah proyeknya sudah operasional. Ini masalah yang menjadi fokus saya adalah bagaimana penyelesaian konflik masyarakat ini yang tolak ini barang ini. Karena penolakan hal-hal yang terkait dengan lingkungan ini kan itu sudah menjadi umum perhatian publik. Bahkan uskup-uskup saya bisa pastikan sekarang ini tugas perutusan gereja sekarang itu sangat concern mereka. Karena apalagi kemarin itu Kusupana dikeluarkan itu. Maka masalahnya sekarang adalah penanganan tentang masyarakat yang tidak setuju terhadap kehadiran proyek ini. Lalu dan disitulah yang membuat saya heran kemarin, pergi studi banding kok dalam situasi proyek yang bermasalah kontra, belum setuju dan tidak setuju, bukan operasinya pabrik itu atau perusahaan itu. Maka termasuk pipa bocor apa segala macam itu sebetulnya mengandaikan atau mengasumsikan bahwa proyek itu jalan. Malah melihat bagaimana penanganan pipa bocor ini tidak penting menurut saya. Yang penting sekarang ini yang mendesak ini adalah bagaimana menyelesaikan pro kontra ini. Jadi studi banding kan tidak jelas. Studi banding dalam rangka operasional pabrik atau studi banding dalam rangka penyelesaian konflik masyarakat terhadap isu-isu tadi itu.
Ini kan tidak jelas ini proposal kegiatan studi banding ini. Karena itu saya hanya bisa beri komentar sepanjang ini, karena ini faktanya. Siap. Faktanya adalah ada pro kontra. Iya. Berawal dari demo merusakkan gerbang kantor bupati. Ini kok sepertinya disepelekan, diabaikan. Lalu mereka pergi studi banding seolah-olah operasional sudah ini. Iya. Iya kan? Jadi jangan ada kesan pemerintah mengabaikan jeritan masyarakat ini. Itu yang saya khawatirkan. Makanya kan pernah saya singgung yang lalu ini ya. Saya mengerti orang punya komentar, masyarakat menjerit. Forkopimdanya studi banding Berfoya-foya. itu poinnya apa loh? Mari kita arahkan energi kita untuk menyelesaikan ini. Siap. Semua pihak dilibatkan untuk menangani masyarakat yang menjerit ini dalam bahasa mereka ya. Begitu. Kalau ini nanti diabaikan, saya tidak bisa bayangkan nanti keamanan dan kenyamanan pihak perusahaan kalau setiap hari ada gonggongan atau masyarakat ini aksi di tempat. Loh itu nanti gimana bayangan saya? Karena itu yang paling prioritas dan vital itu adalah penyelesaian masalah sosial ini. Masyarakat yang menjerit ini. Ya itu yang saya bilang ya, saya kan ya maaf ya, bukan saya tidak setuju dan tidak setuju, kan lihat substansinya. Saya mau lihat sekarang, dan itulah tuntutan masyarakat. Manfaat studi banding terhadap penyelesaian masyarakat yang kontra. Bukan lihat bagaimana pipa, bagaimana tanah datar di sana, indahnya pemandangan di sana, cantiknya manusia-manusia di sana, nikmatnya hotel-hotel di sana. Bukan cerita tentang itu. Seperti yang Pak Klemes bilang, tanah datar dan ini. Apa kaitannya dengan... Iya kan? Ya, saya takut mudah-mudahan hanya Pak Klemes yang mempunyai membawa hasil seperti itu, melihat indahnya pemandangan dan macam-macam sana. Kita butuh sekarang tindak lanjut hasil studi terhadap masyarakat yang kontra. Ini kan harapan saya sebetulnya. Siap. Sebenarnya bukan harapan UPA saja, tapi harapan semua orang. Iya. Karena saya tidak berani lah nanti orang lagi kritik saya. Tapi ya itu sebetulnya saya logiknya itu dan to the point. Siap. Teman-teman wartawan tanya saya menyangkut itu, ya itu saya punya harapan. Nah, karena itu memang posisi perusahaan ini ya pada tahap operasional studi banding atau pada tahap masih pusing kepala muling untuk menangani masyarakat ini lalu studi banding, itu artinya ini obatnya, obat atau solusi yang bawa dari studi banding ini bagi kepentingan pro kontra ini. Itulah karena itu saya punya cara berpikir, maka saya tidak menemukan benang merahnya, logiknya Forkopimda kok ya yang mereka punya tugas menyelesaikan masalah, malah mereka pada pihak investor, pada pihak PLN ya untuk sama-sama menghadang melawan ini. Kan begitu, masa salah kalau masyarakat menilai begitu. Itu sebetulnya yang menjadi kepedulian dan keprihatinan saya. Jadi ya penanganannya yang tidak menjaga psikologi dan etika dan moral publik. Oke, terima kasih Bapak Agus atas kesempatannya.